Betul. Apalagi di berita-berita di medsos itu kan ada bencana marak di Indonesia itu kan. Ya, Ada banjir bandang, ada tanah longsor, macam-macam itulah. Nah ini kan apa ya, kita sebagai orang Islam itu kan harus benar-benar kembali ke ajaran Islam, bagaimana kita bisa merawat alam, kan betul. begitu. Apalagi sekarang zaman modern Ustaz, zaman dimana itu kita terkadang abai terhadap alam. Contoh misalkan ada orang bangun rumah, tapi nggak dipikirkan bagaimana itu gorong-gorong jalannya air, Betul. bagaimana itu penghijauan biar rumahnya itu nggak panas. Apalagi kan ini secara global ada global warming. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia sebagai khalifatullah fil ardi, maka kita mempunyai tugas untuk memakmurkan bumi ini supaya bumi ini itu tetap lestari, tidak mengalami kerusakan gitu kan. Nah, salah satu bentuk memakmurkan bumi itu adalah menjaga kelestarian lingkungan. Di dalam kitab-kitab induk hadis itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan menanam gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotivasi umatnya, memotivasi umat Islam, memotivasi kita itu untuk menanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in ala umurud dunya waddin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Dan malam ini kita sudah sampai di episode yang ke-261. Nah, pada setelah ini saya tidak seperti biasanya ini sendirian karena co-hostnya lagi ada kesibukan. Dan ini langsung saja saya kenalkan narasumber kita malam ini. Beliau adalah Ustadz Dr. Muhammad Khudori. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz. Alhamdulillah sehat Mas Anis. Nah, walaupun tadi hujan-hujanan ya. Ya ini Musimnya musim hujan. Ya 3 hari ini kan tiap sore hujan ya, malam hujan. Jadi harus jaga kesehatan Ustadz. Ya. Apalagi jenengan kan kesehatan bersama. Kegiatannya itu full ngajar Ya. di kampus ya. Alhamdulillah. Nah Ustadz ini berkaitan dengan apa yang kita bahkan bahwa musim penghujan itu kan kalau kita nggak mewaspadai itu kan banyak sekali bencana. Betul. Apalagi di berita-berita di medsos itu kan ada bencana marak di Indonesia itu kan. Ya. Ada banjir bandang, ada tanah longsor, macam-macam itulah. Ini di Kudus itu kan. Oh, yang terbaru di Kudus ya, yang banjir bandang juga itu ya. Ya. Demak juga sebagian juga banjir walaupun tidak parah gitu. Nah ini kan apa ya, kita sebagai orang Islam itu kan harus benar-benar kembali ke ajaran Islam, bagaimana kita bisa merawat alam, kan begitu. Apalagi sekarang zaman modern Ustaz, zaman dimana itu kita terkadang abai terhadap alam. Contoh misalkan ada orang bangun rumah, tapi nggak dipikirkan bagaimana itu gorong-gorong jalannya air, Betul. bagaimana itu penghijauan biar rumahnya itu nggak panas. Apalagi kan ini secara global ada global warming. Pemanasan global kan. Nah ini apakah juga Islam ada ajaran ke situ atau memang ini bumi atau alam ini sudah mulai tua gitu ya. Gitu. Monggo Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Puji syukur tentu kita senantiasa aturkan ke hadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah serta inayahnya pada kita semua hingga pada malam hari ini. Kita bisa ketemu kembali ya Mas Anis ya, setelah sekian lama kita nggak bersilaturahim ya Mas Anis ya, dalam keadaan sehat walafiat gitu ya, tetap iman Islam. Amin, amin. Itu nikmat yang luar biasa bagi kita gitu ya.
Yang kedua, salat dan salam senantiasa kita aturkan ke ribuan junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Allahumma Wasallam sholli alaihi. sebagai suri tauladan kita ya. Termasuk kalau kita mau membahas, mau berbicara, membincang tentang Islam dan lingkungan Mas Anis ya. Bagaimana sebenarnya Islam itu mempunyai konsen, mempunyai perhatian yang besar terhadap isu-isu pelestarian lingkungan, isu-isu penghijauan, maka rujukan utama kita adalah satu Al-Quran sebagai sumber utama pedoman kita sebagai umat Islam. Yang kedua tentunya adalah hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pelestarian lingkungan, itu saya akan memulai dari apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat ingin menjadikan manusia sebagai khalifah. Di dalam ayat yang lain itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa huwallazi ja'alakum khalaifa fil ardi. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan kalian manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Khalifah ini maknanya kan luas ya Mas Anis. Khalifah itu bisa berarti pengganti, khalifah itu bisa berarti orang yang merawat, memakmurkan gitu ya. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita manusia sebagai khalifatullah fil ardi, maka kita mempunyai tugas untuk memakmurkan bumi ini supaya bumi ini itu tetap lestari, tidak mengalami kerusakan gitu kan. Nah, salah satu bentuk memakmurkan bumi itu adalah menjaga kelestarian lingkungan. Salah satunya ya, salah satu bentuk memakmurkan bumi sebagai tanggung jawab kita manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah itu adalah merawat lingkungan. Dan salah satu bentuk merawat lingkungan, melestarikan lingkungan itu adalah melakukan penghijauan, melakukan penanaman. Dan ini banyak sekali disinggung oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya di dalam hadis-hadisnya yang oleh para ulama dicantumkan di dalam kitab-kitab induk hadis mereka ya. Di dalam Sahih Bukhari misalnya itu Imam Bukhari menulis bab Fadlul Gharsi wa Zar'i. Di dalam Sahih Muslim juga demikian, bab tentang keutamaan menanam. Fadlul Gharsi wa Zar'i, dalam bahasa Arab itu kalau gharsu itu adalah menanam tumbuh-tumbuhan. Tapi kalau zar'u itu adalah menanam benih. Jadi ada dua istilah yang secara substansial sebenarnya maknanya sama, menanam tetapi objek yang ditanamnya itu sedikit berbeda gitu ya. Jadi kalau gharsun itu lebih kepada pepohonan gitu ya. Tapi kalau zar'u itu lebih kepada benih. Jadi kalau menanam padi itu menggunakan istilahnya zar'u. Nah, di dalam kitab-kitab induk hadis itu banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan keutamaan menanam gitu. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memotivasi umatnya, memotivasi umat Islam, memotivasi kita itu untuk menanam dengan iming-iming pahala yang luar biasa. Misalnya dalam hadis Bukhari itu disebutkan ma min muslimin yaghrisu gharsan au yazra'u zar'an fa'akalahu tayrun au insanun au bahimatun illa kana lahu bi shadaqah. Tidaklah setiap orang yang melakukan aktivitas penanaman lalu kemudian tanamannya itu dimakan oleh burung atau dimakan oleh bahimah hewan atau bahkan dicuri oleh orang gitu ya, dimakan oleh manusia. Dalam riwayat yang lain itu dicuri, itu redaksinya, dicuri oleh orang, maka apa yang dimakan oleh burung, oleh hewan, dicuri oleh orang lain itu akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah. Oh, sebagai pahala sedekah. Sebagai sedekah. Dan dalam riwayat yang lain dalam Sahih Muslim itu ada redaksi ila yaumil qiyamah.
akan dicatat sebagai sedekah sampai hari kiamat. Ini kan motivasi yang luar biasa sekali gitu ya. Iya, iya. Ya, bahwa menanam itu ada nilai-nilai ibadahnya. Bahwa melakukan penghijauan, melakukan penanaman itu ada nilai-nilai pahalanya. Selain pelestarian Selain alam, selain pelestarian alam untuk kemaslahatan kita umat manusia tinggal di bumi ini, juga mempunyai nilai ibadah yang akan diganjar pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke. Itu yang hadis yang pertama gitu ya, Iya, motivasi bahwa menanam itu seandainya tanaman yang kita tanam itu dicuri orang, dimakan burung, dimakan hewan, tikus dan lain sebagainya, itu akan dicatat oleh Allah SWT sebagai sedekah, bahkan ila yaumil qiyamah itu. Nah, motivasi yang kedua itu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, itu Nabi pernah bersabda, in qamatis sa'ah wa biyadi ahadikum fasilah fa in istata'a yaghrisa qabla ayyakuma falyaf'al. Jadi seandainya kiamat itu akan datang, para ulama menafsirkan in qamatis sa'ah itu ya tanda-tanda kiamat yang ya besok katakanlah kiamat gitu ya. Seandainya besok itu kiamat, terus kita itu punya wa biyadi ahadikum fasilah. Fasilah itu adalah benih, punya benih kurma ya, benih kurma. Atau mungkin biji kurmanya itu. Di tanganmu itu ada benih kurma dan kamu mampu untuk menanamnya sebelum kiamat itu datang, besok hari misalnya kiamat datang, maka tanamlah. Itu kata Nabi. Artinya apa? Artinya meskipun besok itu kiamat, perintah menanam itu masih ada, gitu ya. Perintah menanam itu masih ada. Ini menunjukkan bahwa motivasi untuk melakukan penanaman, motivasi untuk melakukan penghijauan itu luar biasa sekali, tidak mengenal waktu gitu ya. Bahkan tidak mengenal tempat, tidak mengenal waktu. Bahkan seandainya besok kiamat itu masih diperintahkan oleh Nabi untuk menanam, untuk melakukan penghijauan. Ini motivasi yang kedua ya. Motivasi yang kedua untuk melakukan penanaman, penghijauan, pelestarian lingkungan. Yang ketiga itu adalah ancaman dari Rasulullah SAW bagi siapa? Bagi orang-orang yang melakukan penebangan liar, illegal logging gitu ya. Ini karena banyak terjadi, Ustaz. Iya betul ini. Ini disampaikan oleh Nabi ya. Salah satu hadisnya itu adalah man qata'a sidrotan sawaballahu ra'sahu finnar. Ini sabda Nabi. Barang siapa yang menebang, yang memotong sidroh itu pohon bidara. Kenapa Nabi menyebut sidroh? Ya di zaman Nabi yang populer ya pohon ini, pohon bidara ini yang sekarang jadi mahal kan itu pohon itu kan, katanya bisa digunakan untuk ruqyah dan lain sebagainya gitu kan. Betul. Barang siapa yang memotong atau menebang bidara, pohon bidara, maka Allah akan mencelupkan kepalanya di neraka. Sawaballahu ra'sahu finnar. Ini kalau dalam Az-Zawajir an Iktirafil Kabair itu ya, ensiklopedia dosa-dosa besar yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Perbuatan semacam ini kalau sudah ada ancaman neraka itu berarti masuk dalam kategori kabairudz dzunub. Termasuk dalam kategori dosa besar itu. Sawaballahu ra'sahu finnar. Ini luar biasa sekali. Dalam hadis lain disebutkan juga la taqta'u syajara fa innahu ismatun lil mawasifil jadabi. Janganlah kalian semua menebang pepohonan karena pepohonan itu menjadi habitat, menjadi pelindung bagi siapa? Bagi hewan-hewan ketika musim panas gitu. Jadi di dalam hadis-hadis Nabi itu ada motivasi untuk menanam, motivasi untuk melakukan penghijauan, pelestarian lingkungan, juga ada warning, ada ancaman dari Rasulullah SAW agar kita sebagai manusia itu tidak sembarangan melakukan penebangan liar. Dan dampaknya penebangan liar itu kan luar biasa sekali, Mas Anies. Selain dampak bagi kehidupan, juga tadi ada dosa besar ya? Ada dosa besar, ada ancamannya itu. Kita kemarin ya berduka atas tragedi banjir bandang di Sumatera gitu ya. Yang di situ banyak kayu-kayu gelondongan luar biasa sekali itu kan.
Ya siapa yang melakukan itu kan nggak mungkin, itu kan manusia. Ya, karena kan kelihatannya itu kan sudah potongan-potongan, Sudah Ustaz. potongan. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam Al-Qur'an, "Dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat Mhm. aydin nas" itu ya. Ya memang yang melakukan manusia, tapi masalahnya adalah sebagian manusia melakukan perilaku semacam itu, Nggih. penebangan liar, tapi kemudian dampaknya itu mengenai rakyat yang tidak tahu Ya, apa-apa, mengenai manusia lain yang tidak melakukan aktivitas itu. bahkan hewan juga kena Iya betul, dampaknya. hewan terkena dampaknya gitu kan. Jadi perhatian Islam melalui Al-Quran, melalui sabda-sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan isu pelestarian lingkungan ini luar biasa sekali. Oke, Ustadz, ini penting ya. Jadi kan tadi disampaikan bahwa jenengan menyampaikan Islam juga ada ajaran ke situ loh, tentang Betul, bagaimana melestarikan iya, alam. Tapi kenapa Ustadz, ketika hari ini kita melihat, mohon maaf, para mubalik, para ya, pendakwah kita itu kan terkadang kok jarang sekali mengekspos, bahkan ketika berdakwah menyampaikan tentang pentingnya melestarikan alam. Sehingga sekarang muncul juga banyak banjir di mana-mana, tanah betul. longsor, itu kan bagian dari ajaran Islam yang harus kita gelorakan lagi, Ustadz. Betul. Iya, memang isu-isu tentang pelestarian lingkungan, tentang penghijauan itu isu-isu yang kurang familiar di masyarakat kita gitu Iya, ya Mas iya. Anies. Dan tentunya ini PR bagi kita ya, bagi para dai, para pendakwah, para khutobah, para penceramah dan lain sebagainya untuk mempromosikan isu ini ke dalam Mmm, masyarakat kita gitu ya. Artinya apa? Artinya supaya masyarakat kita itu mempunyai kesadaran bersama. nggih, nggih. Kesadaran bersama untuk merawat lingkungan, merawat bumi yang kita tinggali bersama Iya, ini iya, ya. iya. Karena isu lingkungan itu bukan isu yang sifatnya individual gitu ya. Mhm. Bukan isu kelompok, daerah atau negara, tapi isu lingkungan itu adalah isu global. Sudah universal. Karena kita tinggal di bumi yang sama, Betul. maka kita punya kewajiban menanamkan kesadaran untuk menjaga bumi kita ini. Mmm, Supaya apa? Supaya generasi kita yang akan datang itu bisa menikmati bumi seperti yang kita nikmati. iya, iya. Saya tuh merasakan sekali ya, dulu itu di kampung saya, itu kalau malam hari itu tidur itu masih sangat dingin sekali. Saya Mmm, harus memakai selimut yang tebal. nggih, nggih. Tapi sekarang panas itu. Malah gerah itu, Ustadz. Sekarang gerah itu. Iya, Ini kan perubahan lingkungan yang luar biasa. betul. Bagaimana nanti dengan generasi kita 10 tahun, 20 tahun, Mmm, 30 tahun yang akan mhm. datang? Bagaimana suhu Iya, iya. bumi ini gitu. Ini yang juga harus eh, perlu kita pikirkan bersama. Mmm, Supaya apa? Supaya anak keturunan kita itu juga bisa menikmati, bisa tinggal dengan nyaman di bumi ini iya. gitu. Oke, Ustadz. Penting tentang bagaimana kita melestarikan alam. Bahkan dampaknya tidak hanya individu, tapi juga universal kepada Betul. semua makhluk kan gitu ya. Iya, Juga pahalanya juga besar. pahalanya besar sekali ya. Atau sebaliknya ketika kita merusak alam, dosa juga Ancamannya luar besar. biasa Heeh, sekali ya. termasuk kita masuk neraka kalau memang Iya, akan diancam oleh Nabi itu akan dicelupkan kepalanya ke dalam neraka. Jadi kalau ah, dalam Zawajir itu, Az-Zawajir karya Ibnu Hajar Al-Haytami itu salah satu indikator sebuah dosa itu dikatakan dosa besar. dosa besar itu ketika ancamannya adalah neraka. Salah satu Oh, indikatornya itu. ketika sudah ada ancaman neraka itu Ancaman termasuk neraka itu dosa masuk besar. kata pendapatnya Ibnu Hajar, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu masuk kategori dosa besar. Hmm. Termasuk tadi di awal jenengan menyampaikan tentang Khalifah fil Ardi itu kan ya, Iya, sebagai pengganti atau sebagai makhluk yang merawat bumi kan. betul. Tapi kenapa sekarang banyak disalahpahami bahwa Khalifah itu pemimpin? Nah, memang makna khalifah itu kan memang banyak ya, Iya, Mas Anies ya. Ya bisa diartikan itu sebagai bisa pemimpin. juga nggih. Ya, khalifah itu bisa pemimpin, bisa pengganti itu. Mhm. Nah, dalam konteks pelestarian lingkungan, pemimpin yang baik ya pemimpin yang peka terhadap isu-isu Lingkungan. lingkungan gitu ya. Hmm. Artinya ketika kemudian ada lingkungan yang rusak, ada lingkungan yang tidak stabil dan lain sebagainya, seorang pemimpin yang baik harus punya kepekaan. Terus Karena lingkungan ini berkaitan dengan kenyamanan masyarakat kan. berarti berkaitan dengan hubungan sosial juga ya? Betul, ya. Eh, kenapa ada bencana, kenapa ada tanah longsor, kenapa ada banjir bandang? Itu Oke. kan karena ada ketidakseimbangan dalam lingkungan kita. Iya, sepakat itu. Ketika alam itu kemudian memunculkan bencana gitu ya, Heeh. itu kan karena alam ingin mencari keseimbangan gitu kan. Iya, Karena iya. ada yang tidak seimbang gitu. Akhirnya alam mencari jalannya sendiri. Iya betul itu ya.
Maka itu tugas kita gitu ya. Nggih, Jadi nggih, kita nggih. harus punya kesadaran bersama ya, dimulai dari Diri hal-hal yang sendiri ya. kecil lah Mas Anis ya. Dari membuang sampah di Tempatnya tempatnya gitu kan. Tidak melakukan penebangan liar liar ya. gitu kan. Nah, itu dampaknya luar biasa sekali itu. Kan ada juga yang apa, kalau misalkan kita baca tentang dunia spiritual itu kan alam itu kan bagian dari manusia. Karena di dalam diri manusia kan ada angin, ada udara, ada apa Air. air, ada tanah macam-macam kan. Kenapa kok kepekaan itu nggak bisa dielaborasikan sekarang sehingga manusia terjun malah eksploitasi. Ada penambangan liar macam-macam Ya, itu kan sebenarnya kan malah merusak diri sendiri loh, Tat. Itu gimana, Tat? betul. Ya, itu tidak lepas dari apa ya, sifat keserakahan yang dimiliki oleh Manusia. manusia Ya, ya. ya, ya. Namanya manusia itu eh, punya sifat serakah Hmm. ya. Sekelompok manusia itu punya sifat serakah yang ketika kemudian melakukan dalam tanda kutip pemanfaatan terhadap hasil alam ya, Mhm. untuk tidak mengatakan eksploitasi gitu ya. Tapi kemudian tidak merasa cukup gitu. Oke. Tapi Lalu boleh, Ustaz? Boleh kemudian nggak? sebenarnya dalam konteks yang dibenarkan gitu ya. Heeh. Wong Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam ini, menciptakan apa yang ada di bumi, apa Nggih. yang ada di langit dan di bumi itu kan memang untuk kepentingan kesejahteraan umat manusia. Hmm. Jadi manusia boleh memanfaatkan itu, Mhm. tetapi tentunya pemanfaatannya bukan pemanfaatan yang secara liar gitu ya. Hmm. Pemanfaatan yang sesuai dengan fitrahnya Iya, iya. ya. Bukan pemanfaatan yang kemudian sifatnya eksploitasi yang akhirnya menyebabkan alam ini, lingkungan ini tidak seimbang Tidak sehingga stabil ya. bisa memunculkan bencana-bencana tadi itu. Iya, iya, iya. Apalagi sekarang kan zaman modern itu kan manusia hari ini, Ustaz, karena terjadinya banyak apa ya, media-media yang datang kemudian banyak sekali juga pengaruhnya hari ini, itu kan malah cenderung alam yang sudah murni, sudah alamnya itu jadikan sebuah tempat untuk hiburan manusia. Contoh di beberapa tempat wisata itu kan oke lah itu untuk manusia, tapi kan merusak Ya, alam yang semestinya itu harus tidak dirusak itu, Ustaz. makanya ya pengelola tempat wisata, tempat hiburan gitu harus bijak juga gitu ya Mas Oh, Anies. iya, iya. Harus bijak gitu Heeh. ya. Termasuk pengelola hutan itu ya, kebijakan-kebijakan untuk perhutanan kita itu juga harus bijak Mhm, gitu kan. mhm. Harus mempertimbangkan mana yang hutan yang sifatnya heterogen gitu, yang Hmm, tidak boleh ditanami hutan lindung tuh ya? tanaman-tanaman hutan lindung, yang tidak boleh ditanami tanaman-tanaman yang homogen itu, yang justru itu akan ketika ditanami tanaman yang homogen justru akan menghilangkan fungsi hutan itu gitu ya. Hmm, Itu harus bijak. Tapi hmm. lagi-lagi ya itu tadi, bahwa manusia itu ya kita lah ya. Kita itu punya sifat Serakah. serakah, Heeh. sifat yang kurang cukup gitu. Iya, iya. Jadi kalau sudah punya ini ya pengennya yang Nambah lain lagi. gitu. Nah ini yang harus kita tanamkan gitu ya. Hmm. Penanaman terhadap diri sendiri, kan tadi sudah bahwa Islam mengajarkan tentang bahaya lingkungan ketika dirusak. Ya, Kemudian dianjurkan untuk menanam atau penghijauan betul. kembali. Biar kita itu tertanam di dalam diri kita itu bahwa, oh kita harus merawat alam. Hmm. Selain tadi secara global harus penanam, harus macam-macam itu, apakah ada untuk individu itu loh, Ustaz? Saya kira pertama ya harus menyadari betul ya bahwa kita itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai khalifah. Ini yang perlu kita istilahnya kita kampanyekan Iya, gitu ya iya, Mas iya. Anies ya. Bahwa tugas khalifah itu yang menjaga. Menjaga. Menjaga apa yang dititipkan, diserahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat manusia. Mhm, mhm. Dalam konteks pelestarian lingkungan ya kita harus menjaga lingkungan di sekitar kita Mmm, gitu. Itu yang harus kita tanamkan pada diri kita sendiri sehingga mhm. setiap aktivitas kita ketika kita melakukan aktivitas apapun itu kita akan mempunyai apa ya, Kepedulian itu ya? akan menimbang dulu apakah yang saya Oh, lakukan oke, oke. berkaitan dengan lingkungan ini akan membahayakan lingkungan Betul. atau tidak Iya, iya, gitu. iya. Ya selain tentu penanaman tadi itu ya, ada motivasi dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Mhm, mhm. Wasallam untuk menanam, untuk melakukan penghijauan, termasuk juga ancaman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ancaman Mhm, neraka mhm. bagi orang-orang yang melakukan pembalakan liar ya, menebang pohon yang kalau dalam syarah-syarah hadisnya itu yang dilarang
man qata'a sidratan sawaballahu ra'sahu finnar, itu maksudnya menebang bidara yang kemudian tidak dimanfaatkan gitu loh Mas Anies. Oh, menebang saja gitu. Menebang saja tapi memang tidak ada kepentingan untuk memanfaatkan itu gitu. Ya kita sebagai manusia kan tidak mungkin kan, misalnya kita ingin membuat meja yang terbuat dari kayu, ini kan mesti akan menebang pohon. Nah ini kata ulama ditolerir, diperbolehkan gitu. Jadi ada manfaatnya, ada nilai manfaatnya. Tapi kalau ada manfaatnya itu boleh. Ya, tapi ya tentu harus pada batas-batas yang normalnya gitu. Jangan melampaui batas juga saja. Tidak melampaui batas. Gitu. Kalau gini kan apalagi di Jawa ya, itu kan terkenal dengan misalkan pohon gede, ada penunggunya, kayak gitu-gitu itu kan baik secara maknanya karena tidak boleh ditebang. Ya. Tapi apakah itu juga ada? Itu mungkin kearifan lokal ya Mas Adisnya, kearifan lokal untuk menjaga lingkungan. Tetapi kalau kita kembali kepada sumber-sumber Islam di dalam hadis-hadis Nabi SAW tadi yang saya sebutkan itu kan sudah cukup gitu ya. Artinya umat Islam punya kendali gitu ya, bahwa menebang pohon yang kemudian itu bisa menyebabkan lingkungan tidak stabil, itu ya dilarang gitu. Ada dalil normatifnya, ada ancaman dari Rasulullah SAW itu. Jadi kalau kita sebagai umat Islam punya landasan itu, landasan Qur'annya maupun landasan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallamnya itu. Kalau melihat ini Ustadz, kan sekarang itu kan petani ya, Padahal dulu kan Rasul mengatakan bahwa pekerjaan paling utama itu kan bertani, kemudian ada pedagang dan sebagainya itu kan. Sekarang kan justru malah petani nggak ada pengikutnya ini, nggak ada yang mau bertani apalagi anak muda ini kan. Nah itu apakah juga dampak dari Yaman yang sudah maju ini? Karena kan sebenarnya petani kan juga termasuk dari perawatan alam, memanfaatkan alam untuk diri kita, kemudian juga menanam lagi gitu loh. Itu gimana Ustaz? Ya, jadi Imam Nawawi itu Imam Nawawi ketika menjelaskan, ketika mensyarahi hadis-hadis tadi itu ma min muslimin yaghrisu gharsan aw yazra'u zar'an ila akhirih. Itu beliau mengupas juga tentang sebenarnya pekerjaan yang paling utama itu apa gitu ya. Ada riwayat yang mengatakan yang paling utama itu adalah dagang gitu. Tapi Imam Nawawi sendiri itu menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa yang paling utama itu adalah melakukan cocok tanam. Ya bertani gitu. Nah, problem kita di Indonesia itu kalau menurut pengamatan saya ya Mas Anies. Memang bapak saya ini petani. Saya dulu ketika masih muda lah, masih kecil itu sering membantu ke sawah, membantu orang tua bertani itu. Tapi problem di kita itu petani di kita itu belum sejahtera ya. Belum sejahtera. Artinya ketika misalnya menanam buah apa gitu ya, atau menanam tanaman apa, cabai misalnya. Cabai di pasaran mahal, tapi harga di petani itu murah sekali gitu ya. Saya dulu itu bapak saya pernah menanam timun gitu ya. Itu harganya hanya Rp1.000 per kilo. Jadi kalau mau dipanen juga capek gitu ya. Harganya juga tidak nututi untuk biaya memanen. Untuk modalnya juga dibagikan ke tetangga-tetangga. Itu problem kita ya. Yang mestinya pemerintah harus punya perhatian terhadap petani kita itu. Supaya supaya taraf hidupnya itu sejahtera, lebih meningkat gitu. Padahal kan fungsi petani itu kan dua ya, selain tadi menjaga alam juga tadi untuk kehidupan sehari-hari kan. Betul. Tapi kalau sistem di negaranya itu nggak balance dengan nggak mendukung ya. Itu kan nanti jadi repot juga. Artinya malah berkurang itu dunia pertanian itu kan. Nah, Ustaz, ini menarik kita ngomong tentang bagaimana itu kita harus benar-benar menjaga alam dengan baik. Tapi sebelum dilanjut kita akan jeda iklan yang melewat dulu. Berdiri megah di bagian tengah Pulau Jawa, inilah Masjid Agung Jawa Tengah. Tak sekedar menjadi tempat ibadah, namun juga destinasi religi yang asyik, bersejarah dan mendunia. Perpaduan budaya dari berbagai penjuru dunia, seperti pada kubah Masjid ala Timur Tengah, minaret khas Semenanjung Balkan, serta sentuhan arsitektur Jawa, semakin menambah keindahannya.
6 buah payung raksasa, gerbang Al-Qanatir khas Kolosium Roma, serta area manasik dengan replika Ka'bahnya menambah kemegahan setiap sudut Masjid Agung Jawa Tengah. Menjulang setinggi 99 meter, puncak Menara Al-Husna menyajikan panorama kota Semarang yang menakjubkan. Tak lupa, museum yang semakin menambah wawasan kita tentang perkembangan Islam di Jawa Tengah. Nikmati keseruan wisata pemancingan dan agrowisata dengan kebun kurma, melon, ubi, dan bawang merah. Tak perlu khawatir mencari penginapan. Hotel Geraha Agung siap melayani para pengunjung yang ingin beristirahat. Tersedia pusat olah-olah yang menyediakan berbagai souvenir dan kuliner khas kota Semarang. Mari nikmati wisata keluarga yang asyik dan seru di Masjid Agung Jawa Tengah. Pemirsa Majati TV, para penonton, sahabat ngopi, dan pendengar Radio Dais dimanapun Anda berada, kita kembali lagi di acara ngopi ngaji online perkara Islam. Ini masih bersama Ustadz Dr. Muhammad Kudori. Nah Ustadz, tadi kita menarik tentang ngobrol dunia pertanian, karena ini kan berkaitan dengan tadi penghijauan lingkungan yang baik. Kan tadi disampaikan bahwa sebenarnya petani kita itu kan banyak, apalagi kan Indonesia kan negara agraris ya. Betul. Artinya tanahnya juga luas, kemudian lautnya juga terbentang luas. Tapi kenapa pemanfaatan itu nggak bisa sebanding lurus dengan manusianya gitu loh. Bahkan malah manusia cenderung beralih ke profesi lain selain petani itu kan. Itu kenapa Ustaz? Ya kalau dalam pandangan saya itu faktor utama karena faktor utama nih Mas Anis ya dalam pengamatan saya itu. Memang di Indonesia itu dalam konteks pendapatan petani itu ya kehidupannya pas-pasan saja gitu ya. Itu yang dalam pandangan saya kemudian tidak begitu menarik di kalangan generasi muda gitu ya. Ya saya sendiri, bapak saya seorang petani ya hidupnya ya pas-pasan gitu ya. Ketika harga cabai di pasaran mahal, ketika harga bawang merah di pasaran mahal, tapi di petani ya harganya biasa saja gitu ya. Banyak tengkulak-tengkulak yang bermain di situ gitu kan. Sehingga di tataran harga petani ya pas-pasan saja. Ini saya juga merasakan Ustaz, kan saya juga anak petani ya. Walaupun sekarang Bapak masih tetap bertanam, saya pun misalkan disuruh terjun ke lapangan langsung ke sawah itu juga nggak kuat. Ya, karena tadi selain hasilnya juga biasa saja, pas-pasan. Kondisi alam juga pengaruh ini. Kan dulu kan enak ya, alam masih subur, masih bersahabat dengan manusianya sehingga dirawat itu mudah. Sekarang kan sulit, bahkan harus pakai pupuk macam-macam itu kan. Ya, sekarang saya kira untuk menarik minat generasi muda untuk melakukan aktivitas pertanian itu dalam pandangan saya ya pemerintah harus punya perhatian punya perhatian, punya regulasi, punya kebijakan yang mendukung aktivitas pertanian ya, baik terkait dengan kemudahan dalam mendapatkan pupuk gitu ya. Lalu kemudian terkait dengan teknologi pertanian dan yang paling penting adalah hasil jual dari komoditi pertanian itu yang itu menguntungkan para petani gitu. Karena kalau kita melihat di negara-negara maju ya, di Amerika, di Jepang, di Cina itu petani itu kan sejahtera sekali. Petani itu adalah profesi yang istilahnya mempunyai prestis gitu yang sangat terhormat, bangga jadi petani dan penghasilannya lebih dari cukup gitu untuk menghidupi dirinya, keluarganya itu lebih dari cukup gitu. Nah kalau petani-petani di kita itu kan ya kehidupannya pas-pasan. Mau menyekolahkan anaknya saja itu kan luar biasa beratnya gitu. Kenapa saya bilang begitu? Ya saya pernah mengalami gitu ya Mas Anis ya, sebagai seorang anak petani gitu ya. Saya kira itu yang harus menjadi perhatian pemerintah kita gitu ya. Jadi
termasuk teknologi-teknologi pertanian itu ya harus digalakkan. Kita masih kalah ya dengan Thailand gitu. Thailand itu kan sangat kreatif sekali ya dalam mengembangkan teknologi-teknologi pertanian. Bahkan misalkan di negara kita, setelah tentu kita perbandingan dengan negara lain, Thailand, Cina, Jepang dan sebagainya itu kan sudah menggunakan teknologi tinggi untuk bertani itu kan. Betul. Jadi kita kan masih biasa saja. Bahkan Ya. malah cenderung ada beberapa sistem yang Masih manual. gitu loh. Iya. Itu kan juga artinya peran negara juga penting Ustadz ya. Iya, yang itu yang kemudian tidak menarik bagi generasi muda Iya, gitu ya. iya. Yang dalam pandangan generasi muda akhirnya pertanian itu kan identik dengan lumpur gitu ya. Iya, kotor. Kotor gitu kan. Nah, sementara generasi muda kita sekarang kan nggak mau kotor-kotoran semacam itu gitu. Nah, ini saya kira fungsinya teknologi itu untuk Ya, kemudian menarik generasi muda kita supaya mempermudah gitu ya. ya supaya tertarik, punya minat yang besar untuk melakukan aktivitas pertanian. Dan memang Apalagi- itu PR bagi kita semua Iya, ya Mas iya, Anies ya, bagi negara kita. Ya, bahwa kalau kemudian nanti tidak ada yang mau bercocok tanam ya gimana gitu kan Masa akhirnya harus kan. ekspor semua kan ya. Ya, padahal kita mempunyai sumber daya yang melimpah yang luar betul. biasa Iya, sekali iya, heeh. untuk dimanfaatkan itu. Kan kalau beberapa orang mengatakan ke depan kan ada yang namanya krisis pangan, Ustaz. Nah ini kalau nggak kita tangkap dengan baik kan nanti Ya, juga kita akan kena dampak itu saja. Betul. Tidak apa istilahnya ya, tidak diantisipasi Iya, dengan baik gitu. Karena kan juga sebenarnya kan di negara kita sudah maju, dunia pertanian juga banyak. Tapi kenapa kok nggak dimanfaatkan dengan baik sehingga banyak generasi kita yang nggak mau bertani gitu kan. Ya, Nah kalau gini Ustaz, kita kembali ke bagaimana merawat alam ya, tentang penghijauan, tentang menanam macam-macam kan. Itu apakah kalau di Islam kan ada beberapa hal yang harus wajib dilaksanakan untuk memperpanjang kehidupan kan. ya. Nah, termasuk dunia lingkungan atau merawat alam itu apakah juga masuk ke kategori itu? Ya, jadi melestarikan lingkungan, melakukan penghijauan itu masuk dalam kategori nilai-nilai maqasid syariah yang ada 5 itu. Atau kalau menurut Al-Qarafi, Imam Al-Qarafi itu ada 6 gitu ya. Jadi di dalam Islam itu ada yang namanya maqasid syariah, Mas Itu apa, Anies. Dad? Maqasid syariah itu tujuan tasyri', tujuan syariah ya, yang tujuannya ya untuk kemakmuran, untuk kemaslahatan umat manusia itu. Oke. Dan oleh para ulama, oleh Imam Al-Ghazali itu maqasid syariah itu dirumuskan dalam 5 hal ya. Ada dzururiyat, ada hajiyat, ada tahsiniyat, ada 3 itu ya. Tingkatannya ada 3. Nah, yang dzururiyat itu yang ada 5. Dzururiyat itu kalau dalam istilah kita yang lebih familiar mungkin kebutuhan pokok, Mas Anies. Oke, Ya. kebutuhan Dzururiyat pokok itu ya. kebutuhan pokok, hajiyat itu kebutuhan tersier, Iya. tahsiniyat itu dzururiyat itu primer, Primer, hajiyat itu sekunder, kemudian tahsiniyat itu adalah tersier. tersier gitu ya. Nah, yang dzururiyat itu kata Imam Ghazali ada 5 itu. Pertama ada hifdzuddin. Hifdzuddin itu kalau dalam usul fikih klasik itu biasanya dimaknai penjagaan agama atau perlindungan agama itu. Tapi kalau dalam konteks para ulama kontemporer itu memahami hifdzuddin itu adalah hak-hak atau perlindungan terhadap kebebasan beragama. Oke. Ya. Kemudian yang kedua ada hifdzun nafas, perlindungan terhadap jiwa. Terhadap jiwa ya. Hifdzun nafas. Lalu yang ketiga ada hifdzul akal. Itu apa? Perlindungan terhadap akal. Oke. Jadi kalau dalam fikih klasik itu ya kita nggak boleh minum minuman keras. Itu bagian dari hifdzul akal, menjaga akal kita Ya, supaya biar tetap sehat. waras, tetap sehat gitu ya. Tapi dalam konteks kontemporer itu para ulama memahaminya lebih luas lagi itu ya. Banyak ulama yang kemudian memahami hifdzul akal itu adalah kebebasan berpendapat.
Berpikir. Kebebasan berpikir, betul itu. Hmm. Lalu yang keempat itu ada hifdzun nasl, Ya. perlindungan terhadap keturunan Generasi gitu ya. generasi kita gitu ya. Yang kelima itu adalah hifdzul mal, perlindungan terhadap harta benda kita. Bahwa kita punya harta dan mendapatkan perlindungan itu adalah hak kita yang itu dilegitimasi oleh syara. Yang keenam itu ditambahkan oleh Imam Al-Qarafi itu adalah hifdzul irad. Hifdzul irad itu adalah perlindungan terhadap harga diri. Jadi kita nggak boleh menjatuhkan harga diri orang lain, nggak boleh. Itu melanggar prinsip-prinsip maqasid syariah yang dzururiyatul khamsah itu. Berarti kita misalkan menghina orang itu juga nggak boleh? Iya, nggak boleh. Ya. Nah, melestarikan lingkungan, kemudian melakukan penghijauan, itu setidaknya masuk dalam dzururiyatul khamsi yang pertama itu yang hifdzun nafas itu. Perlindungan terhadap jiwa. Bagaimana implementasinya? Bahwa ketika kita melakukan pelestarian lingkungan, melakukan penghijauan, itu berarti kan lingkungan kita akan terjaga. Ketika lingkungan kita terjaga, maka itu juga akan mendukung kehidupan kita, gitu kan? Kehidupan kita lebih nyaman, lebih sehat, gitu kan? Ada potensi umur kita lebih panjang, gitu kan? Karena lingkungannya sehat, mendukung, udaranya baik, gitu kan? Airnya bersih, tidak tercemar, tidak terkontaminasi dengan limbah-limbah, gitu. Berarti kalau misalkan ada info tentang orang yang umurnya panjang, orang-orang di daerah pegunungan itu karena itu ya saja? Ya salah satu faktornya gitu ya. Ya. Kita tidak bisa memastikan, tapi salah satu faktornya gitu ya. Indikasinya gitu ya, termasuk di negara-negara yang potensi hidupnya itu lebih panjang itu ya karena salah satunya kan faktor-faktor lingkungan yang mendukung, udaranya bersih, kemudian airnya juga bersih, tidak terkontaminasi dengan limbah-limbah industri, ya itu kan mendukung kualitas hidup kita. Betul. Nah itu masuk dalam kategori hifdzun nafas gitu ya. Menjaga diri. Menjaga perlindungan terhadap jiwa kita gitu ya. Yang kedua, pelestarian lingkungan itu masuk dalam konteks hifdzun nasl, perlindungan terhadap anak keturunan kita. Bahwa alam yang kita tempati sekarang itu tidak hanya milik kita gitu ya. Ada generasi-generasi setelah kita yang punya hak yang sama untuk hidup yang nyaman menempati bumi kita ini gitu. Jadi kita tidak boleh egois lalu melakukan eksploitasi besar-besaran. Nanti generasi kita ditinggali, disisain bencananya saja. Jadi kalau kemudian kemarin misalnya itu ada banyak Gen Z yang demo itu ya siapa yang Ferdian atau siapa namanya itu masuk akal sekali gitu ya. Karena kan ya itu haknya mereka generasi muda yang secara logika ya mereka masih akan hidup lebih lama gitu ya daripada kita yang lebih tua gitu. Jadi ada hifdzun nasl di situ. Yang ketiga, pelestarian lingkungan itu masuk dalam konteks hifdzul mal. Ya, implementasi perlindungan terhadap harta benda kita. Karena dengan menjaga lingkungan itu potensi untuk terjadinya bencana itu akan lebih kecil. Ya meskipun kita tahu sebagai umat Islam bencana itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala ya Mas Anis. Tetapi kan segala sesuatu yang ada di dunia ini itu kan berlaku hukum sebab akibat. Dan Allah ketika menurunkan bencana itu ya ada penyebabnya gitu kan. Ada penyebabnya, tidak ujuk-ujuk langsung ada bencana gitu kan. Ada penyebabnya karena hutan gundul, air dari atas jatuh langsung ke bawah gitu kan. Yang terdampak kan yang di bawah. Yang kena aliran air kan yang di bawah. Makanya ada banjir bandang itu kan. Jadi ada sunatullah itu berjalan. Ibadah juga nyaman aja. Ya ibadah juga nyaman juga ketika kemudian tidak ada bencana, itu kita melaksanakan ibadah juga nyaman. Melakukan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala itu juga bisa lebih khusyuk. Jadi masuk kategori hifdzul mal tadi itu harta benda kita terjaga gitu kan.
Sehingga saya ingin menegaskan bahwa aktivitas pelestarian lingkungan penghijauan itu bukan hanya aktivitas sosial gitu ya, tetapi juga mempunyai bukan sosial duniawiyah gitu ya. Tapi pelestarian lingkungan itu juga merupakan aktivitas ibadah ukhrawiyah. Ini yang harus kita garis bawahi. Oke, ya sepakat. Jadi bukan hanya sosial duniawiyah saja. Kadang-kadang kita memandangnya itu kan urusan duniawi Urusan gitu. duniawi, Akhirnya ya. kemudian kadang-kadang umat Islam itu kurang peduli. Gitu kan. Ya. Padahal Quran, hadis Nabi SAW itu banyak sekali yang menganjurkan itu, diiming-imingi pahala, diancam dengan neraka gitu kan oleh Nabi. Jadi bukan hanya aktivitas sosial duniawiyah, tapi juga aktivitas ibadah yang bersifat ukhrawiyah. Jadi ketika kita melestarikan alam, melakukan penghijauan itu juga harus diniati yang baik gitu ya. Bahwa dengan menanam itu bisa menjadi wasilah untuk takorub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Berarti umat Islam hari ini jangan hanya terpaku kepada ibadah saja, ibadah yang sifatnya itu umum saja itu loh, ke masjid taklim, tapi juga ada tugas lain. Betul. Bagaimana kita harus bisa merawat alam? Jangan ibadah-ibadah yang sifatnya normatif saja, formalitas saja gitu ya. Bahwa merawat alam, membuang sampah pada tempatnya, kesadaran untuk melestarikan lingkungan itu juga bagian dari ibadah. Yang akan mendapatkan pahala. Menanam itu juga bagian dari ibadah yang dianjurkan oleh Nabi, yang dimotivasi oleh Nabi, yang dijanjikan pahala oleh Nabi. Dan melakukan penebangan liar itu merupakan kemaksiatan. Itu merupakan pelanggaran terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan oleh Nabi diancam neraka itu. Dosa besar kategorinya. Dosa besar kategorinya itu. Ini yang harus kita tanamkan kepada masyarakat kita, khususnya umat Islam, termasuk kepada generasi muda, supaya punya kesadaran. Kesadaran membuang sampah itu kadang-kadang saya lihat mahasiswa di kampus itu ya, itu kadang-kadang kesadarannya itu sangat minim, rendah sekali itu ya. Habis minum es teh jumbo itu ya, itu wadahnya itu, plastiknya itu tinggal dibuang udah aja. ditaruh aja. Ditaruh gitu. Enggak mau membuang ke tempat sampah. Ini kan sesuatu yang kecil gitu ya Mas. Hal kecil saja seperti itu, apalagi yang artinya ya kita harus mulai sadar diri gitu ya. Dimulai dari hal-hal yang kecil gitu. Membuang sampah pada tempatnya. Menanam tidak perlu menanam hutan gitu ya, kita lestarikan di lingkungan sekitar kita. Di rumah kita. Jangan sampai ada secengkal tanah yang kemudian nganggur kosong. Ya. Jadi kalau ada tanah kosong itu harus ingat sabda Nabi tadi itu. Mamin muslimin yagrisu ghursan yazru'u zar'an itu ya. Harus ingat itu supaya punya ghirah untuk menanam. Kalau tanahnya itu sudah air semua itu gimana Ustaz? Lah ya bisa dimanfaatkan dengan katakanlah misalnya kalau di daerah pesisir ya, ya dengan ditanami bakau. Wah itu manfaatnya kan luar biasa sekali. Selain sebagai penahan ombak, abrasi gitu kan, bakau itu kan juga bisa menjadi habitat kepiting, yang itu punya nilai ekonomis bagi kita. Juga bisa menjadi habitat burung-burung yang kawanan burung yang hidup di tepi-tepi pantai itu. Jadi manfaatnya luar biasa sekali. Jadi tetap punya manfaat menanam itu. Iya, menanam. Jadi kalau air ya tanamilah tanaman yang hidup di air. Bakau itu sangat bagus sekali kan. Terus gini Ustaz, kan kita nggak mungkin menghindar dari industri. Nah, betul. Nah, sekarang kan tantangannya kan itu. Bagaimana sekarang industri sudah marak sekali di sekitar kita kan. Sehingga mengakibatkan banyak sekali kerusakan alam. Yaitu biar kita bisa kuat menghadapi itu bagaimana Ustaz? Kan nggak mungkin kita menghindari itu kan. Iya betul. Saya kira itu juga pemerintah lagi-lagi harus berperan gitu ya. Mana daerah-daerah yang kalau kemudian di situ ada izin industri, ya AMDAL-nya harus serius gitu ya. Ya AMDAL-nya harus serius. Terus kemudian tanggung jawab industri itu terhadap lingkungan juga harus diperhatikan. Jangan sampai kemudian di situ ada industri tapi pelaku industri, pelaku usaha industrinya itu kemudian abai terhadap lingkungan di sekitarnya. Yang akhirnya yang terdampak adalah masyarakat yang ada di sekitarnya.
Nah, ini kalau sudah begitu kan kemudian yang dirugikan masyarakat. Masyarakat tidak mendapatkan keuntungan dari industrinya, tapi mereka menanggung limbahnya. Nah, Ya, ini siapa yang punya peran? Ya laki-laki pemerintah itu. oke. Yang punya kebijakan, yang punya power untuk mengontrol itu gitu. Kalau misalkan gini Ustadz ya, kan tadi kan ada peran ulama, tokoh-tokoh agama untuk mengkampanyekan tentang pahala menanam. Ya, Kemudian ada tadi pemerintah umaro memberikan regulasi yang baik itu kan. regulasi yang baik, Kalau betul. kolaborasi kan enak kan Ustadz? Betul ya. Tapi kan yang terjadi kan mungkin tidak seperti itu Ustadz. Ya. Gimana Ustadz? Ya memang kita hidup di dunia itu kadang-kadang tidak semuanya ideal Iya, Mas iya, Anis ya. sepakat. Seandainya umaro itu pemegang kekuasaan pemerintah itu ketika ingin menerbitkan sebuah regulasi kebijakan itu lalu kemudian berkonsultasi dengan ahlinya. Ahlinya ini kan macam-macam Mas Iya. Anis. Kalau berkaitan dengan agama yang berkonsultasi dengan ahli agama, ahli fikih gitu, ulama. Lingkungan juga berkonsultasi dengan ahli lingkungan, Iya. itu kan akan sangat kombinasi yang sangat kerjasama yang sangat baik sekali itu. Nah masalahnya kadang-kadang tidak terjadi sinergi yang baik itu kadang-kadang. Tapi kalau menurut dengan, apakah hari ini sudah ideal? Artinya pemerintah kita dengan ulama kita tentang bagaimana alam harus dirawat itu? Saya kira masih belum ya Mas Anis ya. Buktinya apa ya? Buktinya masih banyak termasuk dalam dunia industri itu yang masih mengabaikan amdalnya gitu ya. Yang sehingga dampaknya berdampak pada lingkungan sekitar dan yang dirugikan masyarakat sekitar. Itu terbukti ketika kemudian terjadi konflik antara warga masyarakat dengan pelaku usaha industri gitu kan. Iya, banyak demo kan. Banyak demo terus karena lingkungannya kemudian tercemar. Dulu yang airnya bersih sekarang menjadi keruh gitu kan. Dulu yang udaranya sejuk bersih sekarang tercemar dengan asap dan lain sebagainya itu. Ya masyarakat kan tidak punya kewenangan ya untuk mengatur itu gitu. Jadi memang ya itu bagian dari tanggung jawab pemerintah. Pemerintah ya. Artinya pemerintah pusat, bahkan daerah sampai bahkan kalau tingkat desa juga ada. Betul. Pemerintah desa kan juga. Ya. Nah sekarang yang harus kita kampanyekan juga tentang dakwah, tentang penghijauan Ustaz. Biar nanti mungkin para mubalik, para ulama itu juga khutbahnya tidak hanya sebatas khutbah budaya saja, tapi juga ada juga khutbah tentang pelestarian lingkungan itu, tentang penghijauan itu ya. Itu yang memang PR kita bersama itu. Termasuk ya saya kira kurikulum di pesantren itu juga harus dimasukkan itu. Oh iya betul. Saya sepakat itu. Dan sekarang ketika Pak Prof. Nasaruddin Umar itu di Kementerian Agama kan mencanangkan ekoteologi. Ini saya kira juga sangat baik sekali ekoteologi itu. Ya teman PR-nya apakah sampai ke tataran bawah atau tidak kan itu. Nah itu tugas kita. Apakah itu adalah hanya wacana di perguruan tinggi saja programnya gitu kan. PR kita kan action di lapangan kan Mas Anis. Nah yang membawa ke lapangan itu ya tadi itu para penceramah, para khutbah gitu ya. Atau dosen-dosen yang juga melakukan pengabdian pada masyarakat. Itu materi khutbahnya harus sedikit bergeser ke isu-isu itu. Karena sekarang kan sudah mulai rentan ini. Lingkungan kita sudah banyak sekali kejadian yang merusak. Bahkan kehidupan kita kan sudah mulai agak tidak nyaman kan. Gara-gara banyak sekali. Kalau di daerah saya itu kan air sudah mulai masuk ke pemukiman. Itu kan dampak dari tadi lingkungan yang tidak dijaga dengan baik. Betul itu Mas Anis. Nah Ustaz, kalau untuk generasi muda ini, kan tadi kan pemerintah sudah, ulama juga sudah punya peran. Untuk anak-anak muda ini bagaimana nih biar bisa menjaga alam dengan baik ini? Ya, tugas generasi muda saya kira yang pertama ya belajar. Belajar, oke. Belajar yang baik gitu ya, belajar yang tekun gitu kan, memahami betul gitu. Terus kemudian ya harus punya kesadaran untuk melestarikan lingkungan gitu. Terutama aktivitas sehari-hari juga harus. Iya, karena kesadaran itu kan bisa bisa berangkat dari karena dia tahu gitu. Kadang-kadang orang tidak sadar itu kan karena dia tidak tahu. Oke, sepakat ya. Kadang-kadang kan memang dia tidak tahu dampaknya kalau membuang sampah sembarangan itu nanti kalau kemudian ada hujan, air itu bisa menyumbat saluran air itu kan
bisa menyebabkan banjir itu kadang-kadang beberapa kan memang tidak tahu gitu ya. Makanya pertama belajar tadi Makanya ya. belajar dulu pertama itu. Belajar yang tekun, nanti kan akan tahu gitu ya. Terus punya kesadaran terhadap pelestarian lingkungan itu. Kalau nih artinya sudah terdampak Ustaz. Misalkan contoh beberapa daerah di Indonesia kan banyak sekali. Misalkan ada rob, ada banjir, ada macam-macam ini. Orang yang sudah terdampak seperti itu, langkahnya ke depan bagaimana Ustaz? Untuk ya tadi menjaga alam itu biar baik-baik saja itu. Jadi kalau permasalahan rob di Sayung misalnya di tempatnya, ya saya tinggal di Sayung juga. Ini memang masalah yang tidak bisa kita kan kadang saya gini Ustaz, ya, apakah ini harus cukup diam kemudian berdamai dengan alam yang seperti ini atau bagaimana kan juga bingung juga masyarakat kita. Kalau perspektif sofistiknya begitu mungkin, berdamai dengan alam gitu ya, pasrah katakanlah semacam itu. Tetapi kan alam yang kita tinggali ketika kita punya anak, punya generasi yang akan datang juga akan ditempati oleh generasi kita Mas Anies. Minimal gitu ya. Minimal yang bisa kita lakukan itu adalah tidak memperburuk kondisi yang ada. Oke. Jadi kalau misalnya sekarang robnya itu 50 cm katakanlah semacam itu, ya jangan sampai kemudian kita menyebabkan rob itu menjadi tambah tinggi lagi itu. Jadi kita betul-betul menyadari bahwa tanah yang kita tempati sekarang itu juga kelak akan ditempati oleh generasi kita, gitu. Harus punya kesadaran semacam itu. Jadi harus benar-benar kita jangan sampai menambahkan masalah juga kepada generasi. Betul, ya. Jadi minimal itu ya, minimal yang bisa kita lakukan itu adalah tidak memperburuk kondisi bagi generasi-generasi, bagi anak-anak kita yang akan datang itu minimal. Kalau kita kemudian punya power ya, punya tenaga, punya pengaruh dan lain sebagainya ya harus mampu memperjuangkan regulasi-regulasi kebijakan-kebijakan yang pro terhadap pelestarian lingkungan. Kalau kita punya akses ke situ. Nah, ini penting juga Ustaz. Artinya untuk para pemimpin ya, entah itu lurah atau camat atau siapapun lah, gubernur macam-macam kan. Coba apakah yang harus dilakukan oleh para pemimpin kita ketika alam sudah seperti ini? Kan harus ada warning juga ini kan? Iya. Saya kira yang harus dilakukan adalah berkonsultasi kepada ahli lingkungan gitu ya, untuk menanggulangi bencana yang sudah terjadi ini. Kalau dalam konteks di Sayung misalnya rob, ya bagaimana kemudian rob itu bisa ditanggulangi. Caranya dengan siapa? Ya dengan berkonsultasi dengan ahlinya gitu. Karena segala sesuatu itu ya fas'alu ahla dzikri ya. Ahla dzikri itu ya ahlinya. Jadi kalau urusan lingkungan ya bagaimana para pakar lingkungan untuk menyelesaikan permasalahan ini, itu kira-kira solusinya terobosannya seperti apa? Itu yang harus dimintai masukannya gitu kan, yang kemudian direalisasikan. Jadi bahan untuk kebijakannya. Jadi bahan untuk kebijakan, untuk direalisasikan ya, dan harus mempertimbangkan skala prioritas gitu. Ya. Itu problem kita juga di Pantura itu jalan gitu ya. Itu kan saya kira itu adalah skala prioritas. Kenapa skala prioritas? Ya karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Gitu kan. Yang merasakan kan juga kalau Pantura itu macet total kan juga banyak orang yang memakai akses jalur Pantura itu yang akan terdampak gitu. Oke. Nah Ustadz, ini karena waktu saja. Sebenarnya ini saya pengen berbanyak tentang lingkungan ya, apalagi kita kan sama-sama yang terdampak kan di wilayah kita masing-masing kan. Cuman karena waktu mungkin ada closing statement untuk tema malam ini, bagaimana Islam dan lingkungan itu bisa terjaga dengan baik. Monggo. Baik, sebagai penutup pada pertemuan malam hari ini, kita tahu bahwa Islam melalui Rasulullah SAW itu sudah menyampaikan tentang pentingnya melestarikan lingkungan, pentingnya melakukan penghijauan. Dan yang perlu kita garis bawahi bahwa aktivitas pelestarian lingkungan itu tidak hanya aktivitas sosial yang sifatnya duniawiyah, tetapi itu juga aktivitas ibadah yang akan mendapatkan pahala dan merupakan amaliyah yang sifatnya ukhrawiyah.
Saya kira itu Ustaz. Oke, terima kasih Ustadz. Waktunya sudah memberikan banyak wawasan tentang Islam dan lingkungan. Para pemirsa MNCT TV, para penonton dan pendengar dari dimanapun Anda berada, demikian ngopi pada episode kali ini. Saya selaku host, apabila banyak salah, banyak gelap, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Haru kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.